Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita akhirnya bisa berjumpa kembali dan alhamdulillah kita sudah diterima oleh tuan rumah. Bu Nuning, terima kasih. Ada juga di sini juragan tebu kita, Mbak Nani. Alhamdulillah tahun ini pencapaian tebunya sepertinya luar biasa. Nanti bisa menjadi semangat tersendiri untuk tahun 2025. Saya pertama ke Bu Nuning dulu. Apa kegiatan hari ini? Karena tadi malam itu sekitar jam 9 itu datang dropping paket itu ya. Nah, mudah-mudahan itu bagian dari program yang memang kita sudah laksanakan dan itu menjadi penyemangat untuk kegiatan di tahun 2025. Jadi pertama ke Bu Nuning dulu, cerita yang tadi malam dan kegiatan yang pagi ini. Ceritakan, boleh diawali dengan pantun, boleh diawali dengan lagu yang sekiranya paling disukai, atau bisa dimulai dengan ya bahwa kegiatan dan rutinitas itu memang harus dijalankan. Tadi malam itu sebenarnya pupuk datangnya kan pagi ini, Pak. Nah, tadi malam itu datang soalnya sopirnya sudah biasanya sendiri datang jam 9 sini. Seharusnya kan sekarang. Nah, berhubung tadi malam, jadi yang sekarang ini orang yang dari dinas, yang dari provinsi datang cuma lihat lahan sama memastikan pupuk itu udah datang apa belum. Ya cuma itu aja Pak, ke lahan cuma sebentar. Udah itu aja. Oke. Jadi kegiatannya ini kan berlanjut itu kan ya, dari dulu pembibitan, kemudian ini dilanjut dengan kegiatan yang namanya itu bongkar ratun, ya kan ya, bongkar ratun tebu. Alhamdulillah kan ya, di Kecamatan Kalipare ini yang terpilih nama kotanya adalah Tani Mulyo 1. Nah, kata Mulyo itu yang mudah-mudahan bisa menjadi sekaligus doa, hidupnya mulia. Jadi petani-petani tebu di sini hidupnya mulia dan petani-petani yang lain juga hidupnya mulia. Tadi saya lewat di nggak jauh dari sini itu ada panen cabai. Ya, alhamdulillah. Jadi potensinya Tani Mulyo 1 itu tebu, cabai, padi, jagung dan seterusnya, tembakau ya. Nah, nanti minta tolong setelah pembibitan kemudian dilanjutkan dengan bongkar ratun. Nah, mudah-mudahan ini jalannya lancar karena kalau bongkar ratun ini kan tinggal ya, kalau tahun ini kan tinggal menghitung hari saja. Menjadi penyemangat supaya nanti ada kegiatan-kegiatan berikutnya, dan belum lama itu kita juga dihubungi bahwa nanti insya Allah Poktan Tani Mulyo 1 itu ada kegiatan KBD atau pembibitan, tapi itu untuk horti. Jadi ini yang memberikan peluang informasi itu adalah bidang hortikultura. Nanti kita siapkan. Saya berikutnya ke Mbak Nani, ini yang juragan tebu yang sehari-hari sangat sibuk. Kegiatan rutin di Poktan Tani Mulyo 1 itu kalau tidak salah Kamis Pon, Mbak Nani. Nah, ceritakan itu Kamis Pon itu kapan? Kalau sekarang ini Rebu apa? Dan biasanya ada, katakanlah pas ngumpul itu ada kegiatan apa yang ya orang nanti biasanya merencanakan yang untuk waktu yang akan datang. Ada peluang sawit misalnya, ada peluang tembakau, tebu juga begitu, mungkin perluasan di tempat yang lain dan sebagainya. Kegiatan rutinnya Poktan Tani Mulyo 1 mana nih? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita selalu diberi kesehatan ya Pak. Ini untuk kelompok Tani Mulyo 1 perkumpulannya di hari Kamis Pon besok di rumahnya Pak Riono. Dan perkumpulan itu yang pertama kita harus mengadakan arisan untuk memperkuat silaturahmi agar
agar semua bisa hadir mungkin begitu deh Pak. Dan mungkin lagi pas berkumpulan itu wonten malih musyawarah yang pertama, bila pupuk subsidi datang kita bersama-sama membicarakan musyawarah. Apalagi kalau ada bantuan-bantuan yang lain kita musyawarahkan bersama agar kedepannya lebih baik lagi. Dan ini semoga saja kedepannya lebih baik lagi, ada bantuan-bantuan lain. Dan terima kasih kepada Pak Keswanto yang sudah membantu Tani Mulyo 1 bisa seperti ini, bisa maju dan mungkin kedepannya lebih maju. Begitu saja yang bisa saya sampaikan Pak Kes. Terima kasih. Oke, Mbak Nani, lanjut Mbak Nani. Hari ini kita mestinya juga mengunjungi salah satu lahan yang digunakan untuk bongkar-atur yang agak jauh ya. Nah, ini nanti menjadi perhatian kita. Kelompok itu kan punya fungsi untuk memiliki catatan ya. Jadi nanti setelah KBD ini selesai, kemudian dilanjut dengan bongkar-atur, nah nanti ada catatan sendiri. Katakanlah nanti dari Dinas Perkebunan Provinsi itu mau mengunjungi ke sana, nanti kita coba koordinasikan lebih lanjut hari yang sekiranya paling pas. Dalam artian ini, cuacanya sekarang pagi kadang juga hujan dan ada kewaspadaan buat kita untuk katakanlah ada banjir dan sebagainya. Jadi nanti minta tolong kira-kira nanti waktu yang pas untuk katakanlah dari Dinas Perkebunan itu untuk berkunjung, itu nanti kira-kira kapan dan sejauh mana nanti kegiatan bongkar-atur ini bisa berhasil, Mbak. Ya mungkin kalau sekarang masih musim hujan yang lebat-lebat ya Pak Kes. Nanti kalau sudah hujannya tidak lebat seperti saat ini, mungkin bisa yang di JLS. Yang nanti kan kita melihatnya dekat sini saja. Di kemudian hari bila hujannya sudah agak reda, tidak lebat seperti hari-hari ini, bisa ke JLS. Saya usahakan mengantar ke sana. Oke, terakhir saya ke Bu Nuning. 2025 ya kan, ini kita tinggal menghitung hari kan ya. Betul, kita waktu itu di BBB waktu penyerahan berkas usulan pupuk subsidi kita sempat menyinggung sebentar 2025. Tadi juga saya sampaikan informasi bahwa ada peluang kegiatan KBD dari bidang hortikultura ya, jadi perkebunan jalan, tanaman pangan juga. Nanti kita tadi lihat ada lahan yang sudah mulai dibajak, tapi yang khusus horti yang sekiranya nanti bisa menangani kegiatan KBD horti ya kan, karena ada sumber dan sebagainya. Menurut jenengan kalau yang sifatnya misalnya kelompok tani ini yang paling pas usahanya itu apa? Kalau misalnya horti ya, dihubungkan dengan tadi ada peluang untuk KBD horti atau pembibitan horti, pembibitan sayur. Menurut jenengan punya nggak pikiran misalnya, kalau nggak salah kan beberapa waktu yang lalu itu sampai juga statusnya itu sayur yang sudah dikemas bagus, di sekitar Nurul Mulyo ya. Nah itu kayaknya itu cukup praktis kalau di beberapa kalangan. Betul, serba 5.000. Nah, nanti kan kita bisa improve serba 4.999 misalnya kan gitu ya. Menurut sampean gimana? Nanti ini karena kelompok ini kan harus apa istilahnya ya? Seperti tadi Mbak Nani sampaikan, kita musyawarah, kita berembuk sekiranya yang paling pas apa, kemudian yang dijalankan apa. Kalau yang sayur ini menurut sampean gimana? Kalau di daerah sini ya Pak, itu kalau sayur kebanyakan cabai, terus timun, buncis itu yang cocok daerah sini. Kalau lain-lainnya apa? Oh, sama tomat. Itu yang paling cocok daerah sini. Kebanyakan memang cabai. Cuma yang biasanya habis cabai itu kan nggak langsung cabai lagi Pak. Kadang disusuli sama buncis. Terus kacang-kacang juga bisa. Misalnya gini, mungkin nggak kelompok itu tidak harus menanam, tidak harus membudidaya, tapi
kelompok ini yang karena melihat bahwa ini peluang, Iya. yang mengelola, tahu pasarnya, katakanlah nanti itu kan kalangan tertentu kan ya, serba 5.000, serba 4.999 misalnya. Itu kemudian nanti ya, tapi spesifik yang sekiranya sayur yang berdaun, atau mungkin khusus cabai atau khusus tomat, atau Yang mungkin pembibitan itu. dihubungkan juga dengan pembibitan, karena pembibitan ini kan nanti menyediakan bibitnya dulu ditanam, setelah nanti panen baru nanti dipasarkan. Ya, mana? Mungkin nggak kelompok tani itu mengelola kegiatan yang Di sini seperti itu? yang mungkin ya Pak, yang mungkin itu pembibitan lombok Pembibitan sama lombok, tomat. pembibitan tomat. Iya, itu kemungkinan bisa itu. Tapi kalau yang untuk yang packing itu biasanya kan tengkulak yang datang ke sini. Belum terpikirkan gitu kalau yang jalurnya yang ke 4.000, 5.000 itu Pak. Masih setidaknya itu kita melihat ada orang yang menjalankan itu. Ada yang menjalankan itu yang kemudian ambil nanti di sini. Oh, gitu ya. Oke, terakhir ini untuk berdua 2025 kalau kita ikuti di media sosial, di TikTok dan sebagainya itu nanti kelompok tani dan gapok tani itu nanti sepertinya punya tantangan, ya kan? Saya ke Mbak Nani dulu. Apa yang sudah kita siapkan Tani Mulyo 1 untuk menyambut 2025? Katakanlah, wis ini nanti yang mau dijalankan, misalnya tetap tebu misalnya. Ini saya mau nanam sawit lah, 2 pohon atau 200 pohon atau 2000 pohon misalnya. Saya tembakau ini mau saya perluas sehingga nanti banyak yang Mbak Nani dulu 2025. Kalau 2025 intinya kalau saya pribadi bisanya hanya di tebu, karena di lahan lain tidak ada lahan kosong dan lahannya sudah dipenuhi tebu. Yang mungkin kedepannya moga lebih baik, harganya juga lebih baik kayak kemarin. Ya, hanya Tebu ya, iya. spesialis tebu mulai dari pembibitan tebunya Ya. yang sudah kita jalankan. Ya. Katakanlah ada bunga ratun, Ya. katakanlah ada rawat ratun. Betul. Siapa tahu nanti sudah mulai memikirkan nanti gimana mengolah daun tebunya misalnya untuk apakah itu untuk makan dan sebagainya. Spesialis tebu. Iya, karena Nah, saya ini, pribadi. karena ada juga tebu kan gitu. Iya, bukan begitu. Tapi tanamannya itu hanya tebu dan lahan yang kosong sudah tidak ada lagi. Mungkin kalau ada sewan begitu tanami sayur juga bisa. Sewan baru lahan kosong. Oke, terakhir Bu Nuning 2025 peran katakanlah misalnya gapotan yang mau dibentuk jadi koperasi misalnya. Salah satu wacananya kan seperti itu ya. Gapotan dibentuk jadi koperasi kemudian nanti jadi organisasi yang lebih modern kemudian nanti bisa membantu dalam penyaluran pupuk subsidi. Yang angan-angannya kan seperti itu. Tapi selain itu mungkin dengan punya pemikiran yang lain, kelompok tani atau gapotan yang bagus itu yang 2025 itu yang seperti apa? Apa mungkin nanti kita punya IEL yang khusus? Kalau dari saya ya Pak, itu angan-angannya yaitu mengembangkan yang healthy itu. Hortikultura. Iya. Ya, jadi ada kegiatan. Jadi ada kegiatan selain apa? Kalau sekarang kan fokusnya tembakau, tebu gitu kan. Nah kalau healthy kan belum ada. Kalau healthy itu kan buahnya Pak macamnya. Jadi yang nggak nanam tebu itu yang nggak nanam tebu itu kan kebanyakan yang healthy. Itu kan belum ada apa namanya kelompoknya di daerah sini. Itu angan-angan saya. Namanya hortikultura. Iya. Oke, jadi nanti gini. Ini awalan, nanti siapa tahu nanti bisa jadi bahan diskusi kan ya. Yang horti siapa? Yang tanaman pangan siapa? Yang perkebunan siapa? Nanti yang katakanlah ada peternakan juga, ya kan? Jadi kelompok itu nanti bisa mewadahi itu semua. Kemudian nanti kelompoknya makin
Gitu kan ya? Ya. Oke, terima kasih. Mbak Nani, ini di sela-sela harus ke sana kemari karena lahannya di mana-mana. Termasuk yang di JLS. Nuning yang harus di rumah di rumah dan menyiapkan paket kiriman ke Hong Kong dan ke beberapa tempat yang lain. Nah, ini nanti jadi bahan yang bagus untuk insya Allah pertemuannya besok di tempatnya Pak Adiono, habis pon nanti. Mudah-mudahan saya bisa hadir karena insya Allah besok itu kegiatan saya ada pelatihan program YES pagi di Aula BPD. Di Puturejo itu kelompok taninya ngumpul setelah duhur, mudah-mudahan bisa persis setelah duhur. Nah, kalau misalnya saya ke Puturejo, di sini katakanlah mulainya itu sekitar jam 2, ini masih ada waktu. Nanti saya ikut kegiatan program YES dulu, kemudian di Puturejo, terakhir di sini. Mudah-mudahan cuacanya mendukung, sehingga nanti kita bisa ngobrol lagi. Itu aja ya. Terima kasih. Semoga nanti kelompok tani Mulyo 1 ini menjadi kelompok tani yang memberikan manfaat yang lebih banyak kepada anggota dan petani secara umum. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.